Adik mendiang PB13, KGPH Benowo mengungkapkan mengapa putra tertua KGPH Hangabehi, Mangkubumi, tidak bisa menjadi raja. Dikutip dari Tribun News, ditemui seusai prosesi hajat dalam Jemenengan Gusti Purboyo sebagai Pakubuwono Sif pada Sabtu, 15 November 2025, Benowo menuturkan bahwa penunjukan raja adalah hak penuh raja sebelumnya dan tak bisa diintervensi siapapun. Di depan tadi saya sudah bilang, dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia, Hangabehi, merasa lebih tua. Tapi lebih tua bukan berarti harus jadi raja. Contohnya bapak saya bukan yang tertua, anak bontot. Pakubuwono X juga, bukan yang tertua, ungkap Benowo. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku, saja, tidak bisa membujuk. Kenapa yang dipilih itu? Yaitu urusannya, raja sebelumnya, dengan Tuhan, tegasnya. Benowo juga mengatakan bahwa legitimasi untuk menjadi raja dilihat dari keberanian bersumpah di atas Watu Gilang, batu peninggalan Majapahit yang secara turun-menurun menjadi tempat ikrar Raja Keraton Solo. Jadi begini, kemarin itu Sinuhun yang ini sudah mengirarkan diri menjadi pengganti Pakubuwono XIII. Di sini di Watu Gilang, itu dibawa dari Majapahit. Jadi kalau mengucap sumpah harus di atas itu, ini bukan main-main, saya nggak berani. Dia menetapkan kembali, mengukuhkan kembali bahwa dia menggantikan ayahandanya sebagai Pakubuwono XIV di Watu Gilang itu, bukan di tempat lain, kata Benowo. Jadi begini, kemarin itu Sinuhun yang ini sudah mengirarkan diri menjadi pengganti Pakubuwono XIII. Di sini di Watu Gilang, itu dibawa dari Majapahit. Jadi kalau mengucap sumpah harus di atas itu, ini bukan main-main, saya nggak berani. Dia menetapkan kembali, mengukuhkan kembali bahwa dia menggantikan ayahandanya sebagai Pakubuwono XIV di Watu Gilang itu, bukan di tempat lain, kata Benowo. Cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua, gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Mungkin upacara tadi bisa disampaikan. Iya, ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya, nek wong Jawa ngarani syukuran. Ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu ponakan saya Jumeneng mengganti ayahandanya, ya. Yang Pakubuwono yang ke-14. Ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Ya. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuhun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya Jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pawane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Itu tanggung jawab besar. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada Jumenengan yang kedua, nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong, ya. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua, gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya
Kenapa yang dipilih itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Gusti, kalau acara yang ada di sini niku napa? Gusti mungkin penyampaian apa beliau sinuwun menyampaikan apa yang tadi di sini itu Ya. pakai bahasa Jawa tadi. Nah, jadi begini. Kemarin itu sinuwun yang ini tadi kan sudah mengikrarkan diri menjadi penggantinya Pak Gubernur yang ke-13. Yeah. Di sini itu di Watu Gilang itu. Tolong difoto. Itu Watu Gilang itu dibawa dari Mojopahit. Jadi kalau mengucap sumpah harus di atas itu. Ini bukan main-main. Saya tidak berani. Ini dulu ditutup. Biar enggak dipakai untuk jabatan orang. Nah, dia menetapkan kembali, mengukuhkan kembali bahwa dia menggantikan ayahandanya sebagai Pak Gubernur yang ke-14 di Watu Gilang itu. Hanya di sini. Nggih. Bukan di tempat lain. Kalau berani di sini ya monggo. Berarti taruhannya itu tadi, gitu. Sakit, Nyawa ya. mati, Nyawa. nyawa taruhannya. Itu main-main. Lihat saja Anda percaya. Memang proses itu memang harus dilaksanakan di sini nggih. Iya. Atau Watu Gilang itu. semua raja Iya. harus di sini. Iya. Kan dari Majapahit ya. Itu. Jadi kalau mengikrarkan jadi raja neng warung pojok misalnya gitu kan ya rape. Di keraton pun ada tempatnya sendiri. Ora iso ning Sasana Sewaka, ora iso ning Sasana Indrawina, ora iso ning Dalem Agung Prabu Suyasa, ndak bisa. Ini resminya ini. Nggih. Kalau nanti yang satunya mau berani di sini ya monggo silakan. Nggih. Jadi kita tidak melarang. Saya sudah ngomong sama saudara-saudaranya, silakan kalau mau mengikrarkan diri di situ ya mau. Nggak ada apa-apa ya tanggung sendiri. Sekarang itu apa-apa tanggung sendiri ya, gitu. Gitu. Betul, saya enggak. Jadi begini, perasaan saya sudah enggak enak. Nggih, saya sudah dapat undangannya. Apa ya ini? Kemudian kok rapatnya di situ? Saya pikir saya sudah mau berangkat enggak jadi, akhirnya saya enggak berangkat. Nah ternyata benar. Tiba-tiba di situ menugaskan si Suryo Soeharto atau namanya Mangkubumi itu menjadi pengganti Pak Gubernur yang ke-14. Kan sebagian saudara-saudara saya pada lari. Ini ya, keluar. Waktu penobatan menikah Gusti. Iya, Gusti Pugar keluar. Gusti Neno keluar. Gusti Menur keluar. Kemudian yang lainnya aku enggak lihat ya. Ini mergo saya karena saya tidak ada di situ. Iya, tapi saya dengar ada kok aneh ini disuruh rapat kok di sini suruh menyaksikan jumenengan begitu. Ngoten lho. Pripun nggih? Monggo saja. Gusti Tejo Wulan itu sebetulnya di sini sebagai pendamping Pak Gubernur 13. Kalau pendampingnya sudah meninggal gimana? Pendampingnya siapa? Kalau mau menjadi pendampingnya ini kan harus diikrarkan lagi bahwa pendampingnya adalah Panembahan Agung Tejo Wulan kan begitu. Nah ini kapan meninggalnya? Pendampingnya sudah meninggal. Pakai kekuatan katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda, masa untuk keraton. Urusannya apa sama Kementerian Dalam Negeri? Nah kalau keraton itu makar, memberontak atau apa lagi gitu. Kalau enggak mosok diadili. Kemudian ada yang ngomong kalau ribut-ribut nanti keraton diambil oleh pemerintah. Silakan. Saya senang kalau keraton mau diambil oleh Ada yang pemerintah. bilang gitu ya? Nggih, ada. Silakan kalau mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang mengambil punyanya keraton masih kurang. BUMN Ayo. semua diambil. Ya bukan masalah itu, pokoknya adalah penjelasan tahu sendiri ya. Nggih. Ya. Sudah
dijadikan cagar budaya, ndak bisa apa-apa. Arep gawe WC lho, kudu laporan. Arep nambahi tembok itu kudu laporan. Kenapa cagar budaya nggak Jogja sekalian? Kenapa cuma sini? Itu kan berarti ada tanda kutip. Saya membacanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Atau tanda seru. Ada tanda Putra Putri Dalem yang PB12 yang ikut hari ini wonten sinten mawon Gusti. Napa pinten? Putra Putri yang keberapa? Yang 12. 12 itu sing wedok wis mati kabeh. Dari putra berarti. Nggih. Terus Tinggal putra. Putra saya sama Mas Dipo. Terus yang lainnya itu ya ogah-ogah tapi mau wedi harus dulure liyane. Saya ndak punya kepentingan ya ngopo. Wis. Ini calon. Perasaanku pilih sapa ya? Oh iki wis. Iki enggak pilih. Kaya pilkada nih kalau mas gitu. Kan aku perasaan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.